Tiba-tiba, ia melihat dari jendela rumah itu ada seorang anak kecil dengan wajah menyeramkan yang melambai-lambaikan tangannya ke arah mereka, guys. Halo guys, kembali lagi bersama aku Elpida di channel Cerita Elpida. Nah guys, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita horor tentang sebuah rumah angker nih. Nah, penasaran gak tuh gimana ceritanya? Yuk tonton video ini sampai habis ya. Oke guys, jadi ada seorang anak kecil yang bernama Leo sedang berlibur di rumah pamannya di sebuah desa. Nah, di desa ini ada sebuah rumah kosong yang angker banget guys. Konon katanya sih, rumah itu dulunya adalah tempat dibunuhnya seorang wanita oleh suaminya sendiri. Nah, setelah melakukan pembunuhan itu, si suami ini juga ikutan bunuh diri dengan cara gantung diri bersama anak-anaknya guys. Karena itulah rumah itu menjadi angker banget. Nah, pada suatu hari, Leo dan sepupu-sepupunya ini bermain petak umpet guys. Si Leo ini bersembunyi di rumah kosong yang angker itu. Nah, ia pun langsung menuju ke salah satu kamar di rumah itu, lalu ia bersembunyi di dalam lemari. Pada saat itu hari masih siang guys, jadi sinar matahari bisa masuk tuh melalui jendela di rumah itu. Nah, si Leo ini menunggu buat ditemuin. Dan ia pun menunggu sangat lama guys, sampai-sampai ia ketiduran di sana. Nah, pada saat udah kebangun nih, ternyata udah malam guys. Si Leo ini ketiduran lama banget. Nah, ia pun mulai takut dong karena kondisi rumah itu sangat gelap, gak ada satupun lampu yang menyinari. Dan tiba-tiba ia juga mendengar ada suara langkah kaki berat dari arah tangga guys. Nah, langkah kaki itu semakin mendekat ke arahnya. Ia pun semakin ketakutan dong. Tak hanya itu, ia juga mencium bau yang sangat busuk seperti bau bangkai. Lalu tiba-tiba ia melihat dari celah-celah pintu lemari ada sosok yang berdiri tepat di depan pintu lemarinya guys. Setelah beberapa saat sosok itu menghilang. Suasana pun seketika menjadi hening. Lalu Leo ini mencoba memberanikan diri untuk membuka pintu lemari itu. Ia pun ingin segera keluar dari tempat itu guys. Tapi guys, tiba-tiba bau busuk itu datang lagi. Dan tiba-tiba ia juga mendengar ada nafas serak yang terdengar dari arah belakang. Nafas itu seakan menghembus ke arah telinga si Leo dan membuat si Leo ini merinding. Karena udah semakin ketakutan nih, ia pun segera keluar dari lemari itu. Ia pun mencoba untuk melarikan diri dari rumah itu guys. Di sana ia melihat ada banyak darah yang berceceran di lantai. Ia pun segera berlari keluar dari rumah itu dan menginjak ceceran darah itu. Dan akhirnya ia berhasil keluar tuh dari rumah itu. Lalu ia pun segera menuju ke rumah pamannya guys. Nah, setelah tiba di rumah pamannya nih, ternyata di sana sudah ada orang tuanya. Lalu ada polisi yang datang guys karena ternyata ia sudah dilaporkan hilang. Nah, Leo ini menceritakan semua yang telah terjadi kepadanya kepada orang-orang yang berada di sana guys. Nah, sepupunya ini juga bilang nih, saat mereka mencari Leo dan melewati rumah kosong itu, tiba-tiba ia melihat dari jendela rumah itu ada seorang anak kecil dengan wajah menyeramkan yang melambai-lambaikan tangannya ke arah mereka guys. Nah, sosok anak kecil itu seakan menyuruh mereka ke situ. Mereka yang melihat itu langsung kabur dong dan segera berlari ke rumah. Sedangkan nih si Leo ini ketiduran di rumah itu sampai malam. Karena memang gak ada yang berani masuk ke dalam rumah kosong itu karena memang benar-benar angker katanya. Nah, lo siapa di sini yang pernah masuk ke dalam rumah kosong yang angker banget? Tulis di kolom komen ya. Oke guys, sekian dulu cerita horor kali ini. Semoga kalian enjoy ya nontonnya. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan ketika aku upload video baru. Oke guys, see you on the next video. Bye-bye.